sampai hari ini berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang melayakkan kita untuk mendapatkan status sebagai tetamu kepada Allah? Kalau bukan ini kehendaknya, kalau bukan oleh karena ini pilihannya, kalau bukan oleh karena ini keinginannya Dia Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk berada di sini, tak seorang pun daripada kita akan bergerak. Kepada yang berziarah, tidak ada upaya-upaya yang melayan tetamu lebih daripada dia. Tidak ada layanan teristimewa yang boleh diberi kepada tetamu lebih daripada pemberian layanan istimewa Allah kepada tetamunya. Kita memohon kepada Allah agar supaya berganti dan ketika pertama kali datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Lebih daripada itu, kita berada di rumahnya, duduk bersama dengan para asli. Dihentikan, sedang serius menyampaikan, di stop oleh seorang badui. Sahabat marah karena sikap badui itu tidak sopan, menghentikan pembicaraan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah penyampaian Rasulullah itu memberikan bimbingan, panduan dan petunjuk kepada pendengar? Bukankah sebaik-baik pembicaraan setelah pembicaraan Allah adalah pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun baginda Rasulullah yang menunjukkan kepada para sahabat dan juga menunjukkan kepada kita semua sebagai umatnya bagaimana menyikapi kepada orang yang tidak sopan, bagaimana menyikapi kepada orang yang tidak faham, untuk tidak menengking, untuk tidak merendahkan, untuk tidak memandang hina, untuk tidak mengabaikan walaupun dia tidak sopan, walaupun ia tidak memiliki etika. Diajarkan untuk menyikapi orang lain dengan ihsan. Wala tasawil hasanatu wal sayyi'atu billati hiya ahsan. Tidak sama perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Balaslah orang dengan yang terbaik. Saat beliau duduk bersama dengan Siti Aisyah, ada seorang Yahudi lalu dan mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kematian untuk kamu. Siti Aisyah yang ada di samping Rasulullah mendengar dan marah kepadanya. Waalaikumsalam wa la'an. Untuk kamu kematian, untuk kamu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, janganlah kamu berbuat demikian. Alaihi birrizqi, hendaklah kamu berlemah lembut. Maka rizqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan dan sikap sopan terhadap sesuatu kekasaran, melainkan yang lembut dan sopan memenangi kepada yang kasar. Wa maka syiddatu syai'in illa syana. Dan tidaklah kekasaran digunakan terhadap sesuatu melainkan akan memburukkan keadaan tersebut. Maka Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kau mendengar kepada apa yang dikata olehnya? Mengatakan Assalamualaikum, kematian untuk kamu. Kata Nabi, ya aku dengar, aku pun jawab kepada dia, waalaikum, untuk kamu juga. Simple. Tidak perlu untuk kita beremosi dan mengeluarkan tenaga, energi sampai marah-marah tidak ada tempat sementara menghadapi orang jahil, bukan dengan kejahilan. Maka rizqu fi syai'in illa zana. Tidak digunakan kelembutan terhadap sesuatu kecuali akan memenanginya. Demikian sikap Rasulullah kepada badui tadi yang bertanya mata sa'ah, bila hari kiamat. Kemudian Nabi bertanya kepada fama a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Katanya, aku tidak banyak mempersiapkan amal-amal yang baik, melainkan aku cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka kata sahabat kita Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, bersama. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, wallahi, mula daripada saya masuk Islam, tidaklah pernah gembira dengan satu hadis Nabi lebih daripada gembiranya saya dengan hadis ini, yakni kalimat ana anta ma'man ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Fa inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar.
saya cinta Rasulullah, tidak cukup Rasulullah. Saya cinta Abu Bakar, bukan Rasul, bukan Nabi, orang saleh, orang jujur, shadiqin. Dan saya cinta Umar, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi malah shadiqin. Apa tujuannya? La'alli aku arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahu. Saya ingin bersama dengan mereka dengan bermodalkan cinta saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun saya tidak beramal sebanyak setinggi sehebat amal-amal mereka. Siapa boleh menandingi amalnya Nabi Muhammad SAW? Siapa boleh menandingi amal Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Tapi Anas bermodalkan dengan cinta kepada mereka, bersama dengan mereka, agar supaya dihimpunkan bersama dengan mereka, walaupun amalnya tidak setinggi dan tidak sehebat kepada mereka, bersama dengan mereka. Demikian yang diajarkan di dalam kita mengingati orang-orang yang saleh, untuk bersama dengan mereka dan mengambil ibrah, menghayati akan sirah biografi yang dibacakan. Bukanlah ia memuja-muja dan meninggikan orang yang sudah mulia dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan seperti dikatakan oleh orang-orang jahiliyah yang memuji-muji kepada tua neneknya tanpa mengambil ibrah dan juga mengambil pelajaran. Kita diajarkan mengingati orang-orang yang saleh untuk mengambil ibrah dan penghayatan akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim penuh dengan kisah-kisah orang yang saleh, dengan bimbingan, dengan ta'limat, dengan pengajaran, dengan petunjuk dan juga hidayah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikuti kepada mereka. Di antaranya adalah Sahibul Haul Al-Habib Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Zainal Abidin Al-Idrus dan juga ayahnya datang dengan semangat untuk menyampaikan ilmu, datang dengan sungguh-sungguh untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, bermodalkan kejujuran, bermodalkan keikhlasan, bermodalkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bermodalkan dengan tawadhu, bermodalkan melihat kesempurnaan Allah dan kekurangan kepada diri yang kita dengar syahadahnya sebentar tadi dijelaskan oleh Timbalan Mufti. Demikian kekuatan seseorang itu bila ia bersama dengan Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Yang kenal kepada dirinya maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Mengenali kepada dirinya dengan serba-serbi kekurangan, mengenali akan dirinya dengan kelemahan, mengenali dirinya akan kejahilan, mengenali dirinya dengan keperluannya, dan mengenali kepada Allah akan kesempurnaannya, mengenali kepada Allah akan kekayaannya, mengenali kepada Allah akan kekuatannya, sehingga dia akan merasa kaya bila bersama dengan Allah, akan merasa kuat bersama dengan Allah, akan merasa mulia bersama dengan Allah. Tidak ada kemuliaan pada zat, tidak ada kekuatan pada zat, melainkan ada diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat seperti itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada perjuangannya, sehingga dimanfaatkan oleh anak muridnya dan bacaan zikir-zikirnya atau syahadahnya diamalkan. Ia adalah menggambarkan bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala pada nilai kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur dengan Allah, bersungguh-sungguh dengan Allah, maka Allah juga akan jujur dan bersungguh-sungguh kepada kamu. Kalimat ini diungkapkan oleh Rasulullah ketika melihat seorang sahabat Nabi SAW bertemu dengan baginda Rasulullah, membawa harta rampasan perang yang diagihkan oleh Rasulullah kepadanya karena ia telah berjuang dan berjihad bersama